Ini rahasia. Inilah rahasia. Makanya diturunkan role modelnya untuk kita ikuti. Dari mulai bacaan zikirnya, doa-doanya, cara menyikapinya, sampai juga diberikan oleh Allah jalan untuk menyelesaikannya. Ada. Setiap Anda baca Quran, yakini, amalkan. Bukankah para ulama bagian dari mujahid fisabilillah? Berapa banyak para ulama yang mengangkat tangannya dikabulkan? Di doa ulama itu kalau benar kealimannya, kalau benar ilmunya dan khasyahnya kepada Allah, itu hujah di lisannya, bahkan firasatnya nyata. Jadi kalau kita ingin cepat dikabulkan doanya, dituntaskan persoalan hidupnya, maka kata Allah rumusnya tingkatkan apa? Takwa. Sekarang kita ingin tingkatkan takwa, apa rumusnya? Takwa itu formulanya iman plus. Nah, intinya di sini amal soleh. Jadi kalau kita kumpulkan amal soleh, kumpulkan, itu salah satunya ciri meningkatkan takwa. Kenapa takwa ditingkatkan? Untuk mengentaskan problem kehidupan kita. Apa ciri orang yang akan cepat kemudian dirahmati oleh Allah? Dengan menjadikan 4 contoh. Nabi, siddiqin, syuhada, satu lagi, solihin, orang yang mengumpulkan amal soleh. Ingat, semua Bapak Ibu sekalian, ingat kalimat ini. Bonus yang Allah berikan kepada orang yang menjadikan 4 ini sebagai model dalam kehidupan, bonus cepatnya, maka amalan yang ia kerjakan akan mempermudah doa dia dikabulkan. Nabi banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Mulai dari kehidupan Nabi Adam, ya, bagaimana memulai hidup di tempat baru. Kalau diturunkan tuh indah Pak Bu. Anda baru berumah tangga atau baru pindah komplek, pindah daerah, bagaimana memulai hidup di tempat itu? Bukankah diturunkan kisah Nabi Adam dalam membina awal rumah tangga di situ? Ya, kemudian memanage keluarganya. Kalau ada perselisihan bagaimana diselesaikannya, kalau ada kekurangan bagaimana melengkapinya. Mulai kemudian ke masa Nabi Nuh alaihissalam, yang satu taat, yang lainnya kemudian mulai menyimpang, bagaimana mendakwahi mereka, ada. Mulai ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai ke masa Nabi Musa, ke masa Nabi Daud, Sulaiman, sampai dengan ke Isa. Kemudian diselingi dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika merasakan sakit, disempurnakan dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dijahili di lingkungan pekerjaan. Kemudian juga ditambahkan dengan kisah Nabi Zakaria ketika berumah tangga belum dapat keturunan. Ada semua kan? Siapa yang nggak pernah sakit di sini? Pasti sakit. Bukankah ada yang sudah berkeluarga belum ada keturunan? Pasti ada. Bukankah ada orang yang kemudian berbisnis ada banyak saingan yang kadang melukai? Pasti ada. Makanya diturunkan role modelnya untuk kita ikuti. Dari mulai bacaan zikirnya, doa-doanya, cara menyikapinya, sampai juga diberikan oleh Allah jalan untuk menyelesaikannya. Ada. Dan yang paling indah, semua aktivitas nabi-nabi itu semuanya dikumpulkan oleh Allah, kepribadiannya, keteladanannya pada satu orang nabi saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit itu sederhana. Setiap Anda baca Quran, yakini, amalkan. Sedikit tuh. Misal, saya mau baca dulu nih. Saya pengen jadi orang ikhlas, baca Al-Ikhlas. Misal, Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Lihat terjemahannya, lihat keterangannya, yakini itu, jangan ragu. Dan praktekkan dalam hidup. Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Sudah, berarti jangan katakan yang lain-lain. Komit dengan tauhid itu. Komit dengan keislaman kita. Jaga betul dengan baik. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Serahkan semua urusan kepada Allah. Ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Sakit, berdoa sama Allah. Punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah. Ikhtiar. Itu ketika kita amalkan seperti itu, baru begitu saja, itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda mampu mengamalkan satu surah ini saja, ini rahasia. Inilah rahasia. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, dikutip kemudian oleh Syed Qutb juga dalam kitabnya Al-Aqaidah Al-Islamiyah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pun mensahihkan hadis ini. Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Hadisnya sahih. Kata orang ini, ya Allah, saya menyaksikan, meyakini ya Allah, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Aku meyakini bahwa satu-satunya Engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagimu. Aku nggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku. Begitu selesai kalimat itu diucapkan, terdengar oleh Nabi, apa keterangan Nabinya? Perhatikan kalimatnya. Ya fulan, tahu nggak Anda itu baru mengucapkan kalimat apa tadi? Apakah engkau paham? Engkau baru mengucapkan kalimat apa tadi dalam berdoa? Kata orang ini, wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, saya nggak paham apa yang dimaksudkan kecuali Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka apa jawab Nabi? Laqad da'auta bi asma'illahil a'zam. Diriwayat lain, bismillahil a'zam. Idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha a'ta. Tahukah Anda? Kata Nabi, Anda baru saja berdoa dengan menyebutkan dengan yakin semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nama-nama Allah yang tertinggi. Nama Allah yang tertinggi, nama tauhidnya, Al-Ahad, nama tertinggi. Karena dengan itulah nama ini Allah ditakdiskan, dikuduskan. Dengan nama ini Allah disembah, dan dengan nama ini Allah dipertuhankan. Kata Nabi, Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi. Yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab. Tapi apakah semua orang yang membaca doa itu diawali dengan surah tadi akan dijawab? Belum tentu. Kalau tidak ada praktek sedikit dalam jiwanya. Orang dulu minta dijawab, orang sekarang sama kalimatnya. Usyhadu bi annaka antallahul ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Tetap aja lambat dari atas. Kenapa? Karena inti ayat itu tidak dipraktekkan dulu. Diyakinkan dalam jiwa kita, benarkan ayat itu, amalkan, pakai dalam doa. Jadi, dan itu buktinya. Syuhada nggak usah ditanya, orang-orang para syuhada itu bahkan sebelum wafatnya diberikan jalan-jalan kemudahan oleh Allah. Bahkan sebelum wafat kalau benar syahidnya, itu banyak doanya yang dikabulkan. Bukankah para ulama bagian dari mujahid fisabilillah? Berapa banyak para ulama yang mengangkat tangannya dikabulkan? Imam Ahmad bin Hanbal pernah lewat, kemudian ada seorang mengatakan, Syekh, anak saya sakit, tolong doa kepada Allah. Kata Imam Ahmad, kamu ini doa-doa sendiri katanya. Imam Ahmad ingin mengajarkan, kamu kan masih punya lisan, kamu masih punya kemudian kekuatan, minta dulu sama Allah supaya ada ikhtiar. Orang itu tiba-tiba pulang, ya dengan perasaan dia agak kecewa karena Imam Ahmad tidak mendoakannya. Ternyata ketika dia pulang, Imam Ahmad berdoa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan anak si fulan itu. Pulang, anaknya sembuh. Allahu Akbar. Di doa ulama itu kalau benar kealimannya, kalau benar ilmunya dan khasyahnya kepada Allah, itu hujah di lisannya. Bahkan firasatnya nyata. Kadang dikasih dalam mimpi, kadang kemudian bermohon kepada Allah tanpa diketahui. Ada. Solihin juga demikian. Bahkan turun Quran surah ke-5 ayat 35. Ya. Paling kanan sebelah bawah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan terus takwamu kepada Allah dan jadikan takwa itu sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah dari apa yang engkau inginkan. Dan kalau Anda cari takwa di Quran, bentuknya amal soleh. Tidak pernah kalimat takwa disebutkan dalam Al-Quran kecuali pada umumnya akan menyebut amal soleh. Contoh, kalimat takwa pertama langsung disebutkan orangnya di Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la hudal lil. Siapa muttaqin orang takwa di sini? Sebutkan ayat 3 dan 4-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min la'allakum taqwa. Jelas? Maka ketika lihat rumusannya, lihat formulanya. Ini agak jarang dibahas ya. Perhatikan formulanya. Kata Allah di Quran surah ke-5 ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah beriman. Alhamdulillah modal ini ada. Masih beriman?
Alhamdulillah. Berarti modalnya sudah ada kan? Nih, yang dipanggil ini. Hai orang-orang yang telah beriman. Ittaqullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Yang diminta ini. Perhatikan rumusnya. Hai orang-orang yang telah beriman. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah dengan peningkatan takwa ini wasilah untuk mengabulkan doa-doa yang kita mohonkan. Jadi kalau kita ingin cepat dikabulkan doanya, dituntaskan persoalan hidupnya, maka kata Allah rumusnya tingkatkan apa? Takwa. Sekarang kita ingin tingkatkan takwa, apa rumusnya? Takwa itu formulanya iman plus. Nah, intinya di sini amal soleh. Jadi kalau kita kumpulkan amal soleh, kumpulkan, itu salah satunya ciri meningkatkan takwa. Kenapa takwa ditingkatkan? Untuk mengentaskan problem kehidupan kita. Bahkan nanti ada yang belum berdoa, saking tingginya takwanya, itu masalahnya diselesaikan oleh Allah tanpa dia meminta. Dalilnya Ustaz, Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, salatnya meningkat dari yang fardu tambah sunnah, amalan hartanya meningkat dari zakat tambah infak, amalan Qur'annya meningkat dari sekedar baca mulai kemudian tilawah atau mulai menghafalkannya, amalan puasanya meningkat dari Ramadan mencari sunnah-sunnahnya, tingkatkan. Maka pengertian persamaannya ya ja'allahu makhraja. Semakin meningkat takwanya, semakin aku tuntaskan semua persoalan kehidupannya. Di Bapak Ibu kayaknya nggak dapat masalah, padahal Anda tuh mengalami masalah sebetulnya. Cuman masalahnya sebelum dialami diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan tak terasa. Ada yang langsung masalah dihadapkan di depannya, tapi diberikan ketenangan dalam jiwanya sehingga perasaannya nikmat saja. Padahal sebelumnya tidak begitu. Dientaskan persoalan, diberikan ketenangan dan dipahamkan tentang nikmat yang diberikan. Ada orang yang minta dulu. Nah nanti orang soleh ini, solihin, itu diantara mereka bertawasul dengan amal solehnya. Ada yang sering bersolawat, tawasul dengan solawatnya. Ada yang sering infak, tawasul dengan infaknya. Pernah dengar kisah 3 orang yang sedang berjalan, kemudian tiba-tiba ada hujan, berlindung masuk ke sebuah gua. Begitu masuk di dalam gua itu, kisahnya sangat populer sekali, sampai ada di Sahih Al-Bukhari, sampai sekarang sering dikisahkan. 3 orang, laki-laki, sedang berjalan beraktivitas. Tiba-tiba datang hujan deras, berlindung masuk ke dalam sebuah gua. Ketika duduk di gua itu tanpa sadar batu dari atas menggelinding menutup ke dalam muka pintu gua itu. Pus, rat. Saking padatnya tidak meninggalkan celah yang cukup untuk mereka keluar. Akhirnya setelah reda berusaha untuk mendorong. 3 orang nggak sanggup. 1 lemas, yang 2 dorong makin nggak sanggup. 1 lebih lemas, 1 orang dorong ya sama betul-betul nggak sanggup. 3 aja nggak sanggup, 1 pengen dorong, nggak bisa. Akhirnya yang paham rumus ini, dari 3 orang itu, mulai berkata kepada teman yang 2, ini mustahil kita bisa kemudian tuntaskan, kecuali kita bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kumpulkan dalam hidup. Jika kita sudah merasa tak mampu sebagai makhluk, maka ini tanda dari Allah untuk meminta kepada Khalik. Dan disinilah kita disadarkan oleh Allah pentingnya amal soleh. Maka kalau kita sudah merasa amal soleh kita bermanfaat, bahkan bisa dipakai dalam doa, nanti akan semakin semangat amal solehnya. Itu rumus Pak Bu. Di sekarang banyak orang itu tidak mengerti kenapa mesti beramal soleh. Karena itu ketika diminta beramal, malas. Maka 3 orang itu bermohon dengan amalannya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya seorang ibu yang saya baktikan hidup saya untuk melayani beliau. Saya bekerja pulang kemudian tidak pernah saya mengambil sesuatu sebelum ibu saya dulu. Apa yang saya lakukan sebelum tidur, saya kemudian siapkan susu untuknya saat bangun, kemudian saya berikan terlebih dahulu. Saya tidak pernah menyentuh makanan sebelum ibu saya terlebih dahulu menyentuhnya. 1 kali saya datang, ya Allah, mendapati beliau sudah tertidur. Maka saya tidak berani menyentuh kemudian makanan itu. Dan saya punya kebiasaan ketika bangun saya siapkan air susu. Ya, saya bayangkan ibu memberikan ASI kepada saya, maka sekarang saatnya saya memberikan susu kepadanya. Kemudian saya tunggu di sampingnya, saya sampai ibu saya tertidur sampai bangun. Ketika dia bangun, saya tidak pernah terangkan kepadanya bahwa saya memegang nampan itu dari sejak malam sampai dia bangun. Kemudian saya tuangkan, saya minumkan kepada beliau, setelah beliau menyentuh baru saya makan.
Kalau ini menjadi amal soleh yang pernah saya kerjakan ya Allah dan Engkau ridha dengannya, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Yang tadinya tidak bergerak begitu didorong bergeser. Mau keluar masih susah. Ya, ini pertanda dari Allah ingin mendengar semua amalan-amalannya supaya adil terdengar keseluruhannya. Kedua, ya Allah, saya pernah mimpin suatu perusahaan. Kalau bahasa kita sekarang, saya pernah punya bisnis ya Allah. Kemudian ada karyawan saya, tiba kemudian pamit meninggalkan pekerjaan, tapi gajinya belum saya berikan. Lantas saya simpan gaji itu, dia tak kunjung datang. Kemudian saya berinisiatif ya Allah, untuk menjadikan gajinya dia sebagai modal. Karena khawatir kalau pulang nilainya sudah berkurang. Maka dibelikanlah oleh saya Allah kambing. Kemudian dikelola kambing itu. Sampai bertahun-tahun datang, kambingnya sudah penuh ya Allah dengan berbagai kandang. Ternak sudah banyak. Selapangan sudah kumpul. Begitu dia datang, saya berikan kepadanya semuanya itu, dia mengatakan, kamu bercanda ya? Gaji saya kan cuma 1 juta, kenapa dibalikin tiba-tiba ada 1000 kambing? Orang ini mengatakan, kamu bercanda? Kata orang tadi, tidak, saya tidak bercanda, tapi ini hak kamu yang saya kembalikan. Dikisahkan kisahnya, saya belikan kambing, saya jaga dengan rawat dengan baik. Lantas dia mengambil semua kambing itu ya Allah, tanpa memberikan kepadaku sedikit pun. Apa yang terjadi? Maka aku pun ya Allah menerima dengan berharap ridho-Mu saja tanpa meminta imbalan sedikit pun darinya. Dia pergi meninggalkanku, aku mengharap ridho darimu. Maka aku bermohon kepadamu ya Rabb, kalau dengan itu kemudian Engkau ridho, maka bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong, geser lagi. Perhatikan bagian yang ketiga ini. Ini tidak mudah karena termasuk bagian dari dosa besar. Meninggalkan dosa besar mendatangkan anugerah yang berlimpah tanpa batas. Ya Allah, dulu aku seorang rentenir. Wah, banyak sekarang nih, ya, yang benjol-benjol, yang catat-catat. Dulu aku seorang rentenir, ya. Kemudian ya Allah, aku pinjamkan kepada orang-orang untuk mengambil bunga yang berlipat dan lebih banyak. Tapi aku mencintai seorang putri dari pamanku. Setiap aku lamar dia selalu menolak. Putrinya itu orang soleh Pak, Bu, baik. Makanya di Quran jelas orang soleh nggak akan dipertemukan dengan yang kurang baik. Tapi jangan pesimis dulu. Caranya jadi orang baik dulu, nanti akan diarahkan pada yang baik. Datang sendiri nanti. Ya. Maka apa yang terjadi? Satu saat aku punya kesempatan karena pamannya ternyata butuh modal, aku pinjamkan. Lama dia kemudian tidak bayar-bayar sampai menggelinding hutangnya begitu banyak terkumpul. Datanglah kemudian anak gadisnya kepadaku untuk minta keringanan. Maka aku katakan kepadanya, malam ini pun hutang bapakmu aku akan lunasi seluruhnya tanpa kecuali kalau malam ini engkau mau bergaul denganku. Maka anak perempuan itu sedih, merasa terancam, tapi tak mampu berbuat banyak untuk bapaknya, dia pasrah kemudian mengiyakan. Di malam itulah sejak aku siap-siap untuk menggaulinya, tiba-tiba si gadis itu dengan fitrah lisannya mengatakan, nih kalau orang nggak pernah maksiat, ini kalimatnya itu tinggi sekali, besar, pengaruhnya banyak. Kata perempuan ini, ittaqillah, paman, bertakwalah kepada Allah. Satu kalimat di gadis itu menggetarkan pada jiwaku, melahirkan rasa takut yang sangat dalam. Aku lari meninggalkannya sambil mengatakan, sudah, bapakmu tak ada utang lagi padaku, dan aku lari meninggalkannya. Ya Allah, kalau dengan perbuatan itu engkau ridha yang menjadikan aku bertobat sampai sekarang, maka mohon ya Allah bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Begitu mau didorong, batunya sudah menggelinding jauh meninggalkan mulut gua itu. Kumpulan amal saleh yang digunakan wasilah untuk berdoa, terkadang akan cepat mampu mengabulkan apa yang kita mohonkan. Apalagi kalau yang dimintakan adalah pengalaman meninggalkan perbuatan maksiat yang besar. Kadang maksiat-maksiat itu jangan diikuti. Jauhi, tinggalkan. Nanti saat butuh, minta dengan amalan itu. Itu boleh, ayatnya ada. Yang nyuruh Allah berarti Allah yang menetapkan jalan. Salah satu formulanya mengerjakan itu supaya semangat beramal soleh. Amal soleh itu kan cuma 2. Kalau enggak if'al, wala taf'al. Do it, live it. Kerjakan, tinggalkan. Kerjakan sholat, jauhi zina. Kerjakan kemudian infak, jauhi bohong. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Anda cukup kerjakan, tinggalkan. Dan dengan wasilah itu minta kepada Allah. Jelas di sini? Nah, ini mungkin doa banyak disampaikan tapi jarang terkabulkan karena pengertiannya terbalik. Yang ditinggalkan dikerjakan, yang dikerjakan ditinggalkan.
Terus dengan pedenya minta, ya Allah mohon kabulkan. Susah. Kenapa? Naktah sauda. Ketika berbuat maksiat mulai ada penutup, kemudian dicawan hatinya. Mulai yang ringan dulu begini. Sehingga saat cahaya akan masuk tidak tembus. Sedikit-sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu belum dengar adzan sudah ke masjid. Sekarang sudah dengar adzan masih belum semangat tuh ke masjid. Ini ada cawan nih yang ditutup. Makin keras lagi. Dulu masih nunggu qomat ke masjid. Sekarang sudah qomat mau dekat waktu sholat berikutnya gak ke masjid juga. Begini. Tapi kalau sudah begini, ini yang susah. Bahkan orang sholat pun masih disoal juga. Ngapain sholat? Tidak akan memberikan solusi. Soleh ya. Ini udah begini. Sulit. Karena itu ketika memohon kepada Allah, kalau makanannya haram, perangkatnya haram, maaf, minumannya haram, pakaiannya haram, itu anna yustajabu lidzalik, kata Nabi di hadis Muslim. Maka barangkali itu penyebab doa sulit dikabulkan. Bukan Allah nggak ngabulkan, ketika diberikan nggak tembus tuh, nggak masuk. Begini cara berpikirnya.